Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Surat Indonesia Channel. Bagaimana kabarnya, Yana dan Bunda semua, teman-temanku guru hebat? Semoga ya saya doakan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas dan sukses selalu. Baik Yana dan Bunda, saya kali ini merespon permintaan dari teman-teman yang sudah kirim pesan baik itu by email, japri, di kolom komentar atau pesan di TikTok, terus di YouTube juga ya. Intinya teman-teman ingin contoh bagaimana Bunda menciptakan kegiatan main di awal tahun ajaran baru setelah MPLS yang menarik Bunda. Waduh, baik ya, saya coba semoga yang saya sampaikan ini nanti menarik buat panjenengan kegiatannya. Oke, pertama, setiap kita membuat modul ajar, jangan selalu dilupakan ada informasi umum. Di sini menginformasikan tentang identitas dari modul ajar tersebut ya, dimulai dari satuan tersebut. Kemudian ini modul ajar untuk usia berapa, kelas atau kelompok apa, A atau B kan seperti itu. Lalu dilakukan di semester berapa, minggu keberapa. Terus alokasi waktunya itu berapa hari, terus setiap harinya itu ada berapa menit. Karena di sekolah saya itu 900 menit per minggu, berarti satu harinya saya menggunakan 3 jam. Jadi dimulai jam 7, pulang jam 10, seperti itu ya. Terus topiknya apa di sini, anak-anak mengenal identitas ya. Kemudian gurunya siapa, ini tolong dituliskan dengan lengkap ya. Kemudian setelah kita menuliskan informasi umum, baru kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Nanti ketika menuliskan tujuan pembelajaran, coba diklasifikasi ya dari CP, nilai agama budi pekerti itu yang panjenengan ambil tujuan pembelajarannya itu apa, narasinya. Terus di jati diri apa, dasar literasi apa. Jadi ketika kita membaca atau orang lain membaca modul kita itu mudah langsung paham ngaten nggih. Baik, di sini dari tujuan pembelajaran yang saya pakai yaitu anak memahami apa itu namanya, dia dapat menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sudah diberi anggota tubuh yang lengkap ya. Kemudian di jati diri anak mendemonstrasikan strategi sederhana menggunakan alat dan bahan di sekitar untuk bermain bersama pada kegiatan yang beragam, yaitu aktivitas baik motorik halus ataupun taktil ya. Kemudian di dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, anak menunjukkan minat untuk menuliskan ide dan perasaan melalui berbagai media, boleh secara coretan, gambar, hingga tulisan ya. Kemudian anak bereksperimen melalui berbagai media seni. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yang saya pakai ya. Baik, kemudian media yang saya gunakan yaitu buku cerita. Aku berbeda dengan Syafa, karya Bunda Ari, lalu plastisin, gambar, pewarna, lospat, gunting, lem, kertas, pasta kreatif, kuas, baju ya, dengan aksesorisnya ya. Bisa nanti anak-anak saya ajak bermain peran mikro dan makro. Jadi bisa yang baju mainan untuk boneka ya. Biasanya untuk Barbie itu kan lengkap sekali ya aksesorisnya. Lalu ada spon, ada puzzle, ada spon atau busa itu loh Bunda, ada puzzle juga. Kemudian di hari Senin kegiatan pembelajaran yang saya susun yaitu ada kegiatan pagi. Jadi sebelum kegiatan dalam kelas, kegiatan paginya itu upacara bendera karena hari Senin ya. Jadi kalau sudah ada upacara bendera di tempat saya nggak ada fisik motorik. Upacara bendera, lalu anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, ketika dia sudah masuk ke kelasan masing-masing itu siap untuk menerima kegiatan main dan pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru ya. Di sini tentunya SOP dari masing-masing sekolah itu beda ya, makanya saya tuliskan
SOP-nya di kegiatan pembukaan monggo sesuai satuan masing-masing ya. Kemudian guru membaca buku cerita Aku Berbeda Dengan Syafa karya Bunda Ari, lalu diskusi kegiatan hari ini tentang identitas. Jadi anak-anak kita minta tolong satu contoh ke depan ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak disuruh mengamati ya tentang ciri-ciri dari anak laki-laki dan anak perempuan yang membedakan itu apa. Jadi seperti itu. Lalu anak-anak untuk menguatkan ya, setelah anak-anak mengenalkan ciri masing-masing itu kan nggak sama tuh antara anak satu dengan yang lainnya ya. Lalu anak-anak untuk menguatkan apa konsep tentang aku dirinya itu kita ajak menyanyi lagu Aku Diriku Sendiri. Semua sudah bisa ya. Aku diriku sendiri. Seperti itu semua bunda saya kira sudah hafal lah. Lalu kemudian guru menyiapkan properti dan jangan lupa dibacakan kesepakatan kelas ya. Untuk pertanyaan pemantik sengaja tidak saya tuliskan di sini nggih, monggo diekspor sendiri ya. Kemudian di kegiatan inti, guru mendorong anak untuk mengenali identitas temannya. Jadi di sini anak-anak coba kita ajak menghitung. Tadi kan sudah dikenalkan ya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak-anak paham anak laki-laki itu yang seperti ini, anak perempuan yang seperti ini. Jadi untuk menguatkan itu disuruh mengelompokkan. Coba kalian hitung berapa jumlah temanmu yang anak laki-laki, berapa teman anak maaf, jumlah temanmu yang anak perempuan. Jadi poinnya berapa, gannya berapa. Jadi seperti itu. Ini sudah kita anak-anak juga secara tidak langsung sudah belajar numerasi ya. Kemudian guru mendorong anak, mengenali identitas diri sendiri. Kalau tadi sudah tahu ya anak laki-laki dan anak perempuan, berarti dia sudah paham bahwa aku ini loh anak perempuan, aku loh anak laki-laki. Nah, untuk itu kemudian guru mendorong anak-anak untuk dapat menggambar sesuai gender, sesuai jenis kelaminnya. Jadi menggambar sendiri ya, jadi menggambar dirinya sendiri gitu. Lalu guru mendorong anak untuk menyusun lospat menjadi namanya sendiri. Kalau dia sudah paham mengenai dirinya sendiri, ini loh aku, lalu dia juga harus paham identitas dirinya, namaku, nama panggilanku siapa, seperti itu. Anak-anak kita siapkan bisa tutup botol, bisa tutup ini ya, botol yang dari plastik atau kempiang ya, tutup botol yang kaleng itu atau benih atau kancing baju atau kerikil, monggo disiapkan saja sama Bu Guru supaya anak nanti bisa menyusun namanya sendiri dengan menggunakan lospat yang sudah disiapkan guru. Kemudian istirahat dan kegiatan penutupnya kembali kita nyanyi ajak anak menyanyikan lagu Diriku Sendiri, lalu diskusi kegiatan hari ini jangan lupa kita apresiasi ya. Jadi dalam kegiatan penutup itu ada diskusi, ada apresiasi, ada refleksi dan informasi. Di sini informasinya itu adalah informasi kegiatan untuk besok. Kemudian SOP pulangnya sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Itu untuk hari Senin ya, Yanda dan Bunda. Oke, Yanda dan Bunda, ini ada peta konsep. Harusnya saya taruh di setelah tujuan ya, atau setelah ini bahan dan alat yang saya gunakan. Saya buat peta konsep. Bahkan mungkin saya harusnya juga menuliskan ringkasan dari cerita supaya panjenengan itu mengerti ketika mengaitkan jadi seperti itu. Tapi saya langsung ke ini peta konsep. Harusnya saya taruh di sebelum kegiatan hari Senin, tapi nggak apa-apa deh. Di sini ada kegiatan anak mengenali ciri-ciri, jadi perbedaan anak laki dan anak perempuan. Kegiatannya apa? Yaitu di hari Senin tadi ya, jadi anak-anak membandingkan atau mencari perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan di hari Senin yang sudah saya sebutkan tadi ya, kegiatannya itu seperti itu. Lalu di sini ada ciri-ciri aksesoris atau baju yang dipakai oleh anak laki-laki dan perempuan. Di sini ada kalau anak laki-laki itu berpakai peci, anak perempuan memakai jilbab, terus
kalau anak perempuan pakai pita bandu, anak laki-laki memakai topi, terus kalau anak perempuan pakai rok atau celana, terus gamis dan sarung, itu kan perbedaannya ya. Nah, ide kegiatan main yang saya rancang nanti anak-anak bermain peran mikro dan makro ya. Tapi di sini eh, untuk bermain perannya secara makro itu anak-anak lebih saya ajak nanti bermain bayangan diri ya. Tapi yang untuk dandanin ini apa itu boneka dengan pernik-perniknya itu saya gunakan bermain peran mikro ya. Jadi nanti kegiatannya bermain peran mikro. Terus yang selanjutnya yaitu cara melindungi tubuh kita. Memang di aku berbeda dengan Safa itu lebih ke ini ya, pengenalan bagaimana menjaga atau mengenalkan eh, mohon maaf ya, seksual secara usia dini ya. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa dia itu anak laki-laki mempunyai beda dengan anak perempuan, dan cara menjaganya seperti ini loh. Jangan sembarang orang boleh menyentuh. Seperti ini kita kenalkan dengan lagu-lagu sentuhan boleh dan tidak. Terus anak perempuan harus menutup auratnya biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sudah kita ajarkan sejak usia dini ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Tentunya ini anak-anak harus paham ya cara merawat diri ya. Jadi dia itu selain punya apa itu namanya, bisa membedakan perbedaan antara laki dan perempuan, anak-anak juga harus tahu identitasnya ya. Jadi di sini nanti anak-anak itu saya ajak bermain sidik jari. Sidik jari itu kan mengenal sidik jari. Sidik jari itu kan setiap anak nggak sama ya. Antara satu dunia pun nggak sama. Jadi itu nanti anak-anak saya ajak bermain melalui fingerprint ya. Kegiatannya maksudnya ya dan Bunda. Oke, selanjutnya di hari Selasa ya. Kegiatannya karena nggak ada upacara berarti ada doa pagi dan fisik motorik di tempat saya ya ini ya. Fisik motorik itu bisa dengan senam, bisa dengan kegiatan-kegiatan main yang sudah dirancang guru. Jadi nggak melulu senam ya. Jadi monggo game-game mungkin ya. Jadi setiap selesai doa pagi anak-anak itu hafalan surat-surat pendek kalau di tempat kami loh ya. Lalu fisik motorik. Setelah kegiatan pagi baru ke kegiatan bermain dan belajar ya. Nah, di kegiatan awal atau pembukaan seperti biasa saya sampaikan SOP-nya sesuai dengan satuan masing-masing ya. Kemudian anak-anak kita ajak review kegiatan kemarin, anak-anak yang sudah membandingkan bagaimana ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu anak-anak kita ajak diskusi kegiatan hari ini. Kemudian anak-anak kita ajak menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, yang kanan, yang kiri, seperti itu ya. Kemudian guru menyiapkan properti dan jangan lupa juga kita bacakan kesepakatan kelas. Supaya apa? Anak-anak itu selalu tertib dan disiplin. Karena di dalam kesepakatan kelas itu kan ada tertera di tempat saya ya. Merapikan mainan kembali setelah dipakai. Jadi nanti secara otomatis ketika ini dijadikan suatu aturan kesepakatan bersama, insya Allah ini akan menjadi kebiasaan yang baik ya, nanti sampai dewasa nanti ya. Baik di rumahnya juga dia ketika habis bermain nggak langsung ditinggal aja, tapi dirapikan karena sudah jadi kebiasaan positif. Jadi seperti itu ya. Baik, di kegiatan inti, guru mendorong anak mengenali ciri-ciri tubuhnya, yaitu mengenali anggota tubuh dan fungsinya. Kemudian menghitung jumlah anggota tubuh dengan bermain puzzle. Kebetulan di tempat kami juga ada ya puzzle anatomi tubuh itu. Nah, anak-anak bermain puzzle di situ. Kemudian guru mendorong anak untuk membuat identitas dengan bermain sidik jari ya. Jadi mencap telapak tangan dengan pasta kreatif. Jadi masing-masing anak-anak nanti finger print ya. Jadi di print. Jadi di telapak tangannya anak-anak itu kita kasih apa itu pasta kreatif, kita kuas ya, kita lukis, kita tutup cat pasta kreatif ya. Kemudian baru ditempelkan di masing-masing
ini masing-masing kertas yang sudah disiapkan guru. Next, kalau sudah kering itu nanti digunting ya, digunting, kemudian bisa ditempelkan di pohon literasi dengan diberi nama anak atau diberi foto anak. Monggo silakan kreasi selanjutnya ya. Kalau sudah kering, cap 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 jari lima jarinya anak-anak itu bisa kita gunting, lalu kita tempelkan di pohon literasi. Itu kalau anu ya, maksud saya itu kegiatan main yang bisa saya tawarkan ke jenengan, ngaten ya. Terus guru mendorong anak membereskan alat belajar dan bermainnya. Jangan lupa ketika anak-anak sudah selesai bermain tadi, suruh mempresentasikan hasil karyanya. Jadi mungkin aku tadi pakai warna kuning bunda, terus aku tak campur-campur bunda. Jadi biar anak latihan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Jadi di sini bahasa ekspresifnya kita bangun ya. Kemudian istirahat dan kegiatan penutup seperti saya sampaikan ya, selalu ada 4, diskusi, apresiasi, refleksi, dan informasi, kemudian SOP pulang. Nah di sini asesmen yang saya pakai adalah checklist dan hasil karya. Oke Anda dan Bunda, sekarang kegiatan di hari ketiga di hari Rabu ya. Kegiatan pagi, doa pagi, fisik motorik seperti biasa, nggak saya jelaskan ya. Fisik motorik boleh senam, boleh kegiatan main yang sudah dirancang guru, atau mungkin game-game, monggo silahkan bebas ya. Lalu di kegiatan awal sama SOP, lalu review kegiatan kemarin yang membuat identitas dengan sidik jari kemarin ya. Lalu menyanyikan lagu Aku Adalah Aku. Aku adalah aku hanyalah satu. Aku adalah aku, tak ada yang seperti aku. Itu monggo lanjutkan ya, semua sudah bisa. Kemudian diskusi kegiatan hari ini lebih ke bagaimana cara menyayangi diri sendiri. Jadi seperti itu, setiap hari topik diskusinya itu berubah yang berhubungan dengan kegiatan bermain yang akan kita rancang ya. Lalu menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Nah, di kegiatan ini guru mendorong anak untuk mampu menyayangi diri sendiri. Jadi anak harus tahu ya dirinya sendiri. Jadi di sini nanti anak-anak saya ajak membuat kue ulang tahun untuk mengapresiasi dirinya sendiri ya. Jadi anak-anak merayakan ulang tahunnya sendiri dengan plastisin, itu kita bagikan anak-anak biar membuat membuat bentuk kue tart, kue ulang tahun, dan lalu memasang lilin sesuai dengan umurnya. Jadi nanti Bu Guru membuatkan atau menyiapkan ya. Misalnya kalau lilin kecil-kecil itu kita potong, anak-anak 5 yang ngambil 5 ditancapin 5. Tapi kalau ada angka ya monggo silakan ya, yang angka 5 gitu aja, atau lilin kecil kita tancap-tancapkan, itu terserah nanti bagaimana desainnya ya. Akan lebih bagus lagi ketika anak-anak itu tidak memakai plastisin ya, tapi kita ajak membuat adonan tepung. Jadi plastisin made in sendiri ya. Jadi adonan tepung, kita kasih minyak, kita kasih garam ya. Terus anak-anak itu seakan-akan membuat kue tart sungguhan. Jadi ini lebih asik sekali. Ini lebih asik sekali. Pengalaman yang dia peroleh itu akan lebih hidup gitu loh. Karena apa? Dia tahu kalau membuat kue ya adonan kue kan, seperti itu ya. Jadi monggo lah panjenengan mau menggunakan plastisin atau tepung ya. Kalau saya sarankan itu ya pakai tepung. Jadi anak-anak itu terkait ya, connect gitu loh, antara dia yang melihat mamanya ketika membuat kue tart di rumah pakai tepung, di sini wah disiapkan tepung untuk yang sudah berbentuk adonan untuk kita buat kue tart, akan lebih asik lagi. Kemudian guru mendorong anak untuk bermain membuat kreasi bayangan diri dengan memilih gambar yang sudah disiapkan guru sesuai jenis kelamin atau gender masing-masing. Jadi nanti guru menyiapkan gambar 2 ya, gambar wajah dari samping itu ada anak gambar laki-laki sama anak gambar perempuan ya. Jadi nanti kalau anak gambar perempuan itu ada gambar kuncirannya, kalau anak laki-laki tidak, nanti gambarnya dari samping itu bayangan, nanti ditempelkan di kertas warna hitam ya.
Kemudian di samping gambar tersebut, anak-anak bisa, mewarnai dengan spons spons ditutul-tutulke ditutul-tutulke, apa, dimasukkan ke pasta atau pewarna itu di samping-sampingnya, nanti kalau sudah kering, itu diangkat gambarnya tadi, nah akan terlihat bayangan mereka. Jadi, di situ anak-anak mengenali bayangan dirinya sendiri ya. Anak laki-laki ya kita kasih gambar boy, anak perempuan kita kasih gambar girl. Jadi seperti itu. Atau mungkin bisa juga kalau memang cari kertas hitam itu sulit ya, itu nggak apa-apa sih. Kita gunakan eh, apa itu namanya, metode usap abruk itu loh Bun ya. Atau mungkin kita pakai krayon juga boleh ya. Jadi ditempel lalu pinggir-pinggirnya itu di kertas putih ya, pinggir-pinggirnya dikasih pewarna apa krayon gitu. Ketika dibuka nanti kan yang di tengah itu ada gambar ya, bayangan diri itu tadi. Kemudian guru mendorong anak untuk menggunting hasil kreasi bayangan tadi dengan menempel pada buku kreativitas. Jadi setelah jadi itu nanti ditempelkan, ditulisi namanya sendiri sama mereka. Kalau hari Senin kemarin anak-anak sudah membuat nama dengan menggunakan lospat, kali ini biarkan anak menulis ya, latihan menulis namanya sendiri, nggak apa-apa itu coretan. Kemudian istirahat, terus kegiatan penutup sama ya, ada diskusi, apresiasi, informasi, refleksi dan informasi, kemudian SOP pulang. Asesmen yang saya pakai adalah serkaya dan foto berseri. Oke Anda dan Bunda, sekarang di kegiatan hari Kamis, hari keempat ya, setelah doa pagi fisik motorik, kemudian kegiatan pembukaan ya, SOP, lalu review kegiatan kemarin yang anak-anak sudah bagaimana menyayangi diri sendiri ya dengan mengapresiasi diri dengan membuat kue ulang tahun itu tadi. Lalu di sini diskusi kegiatan hari ini yaitu bagaimana cara melindungi dirinya. Jadi seperti itu. Kalau kemarin menyayangi diri, sekarang kita lindungi karena kita sayang terhadap diri sendiri. Sekarang kita lindungi diri kita. Lalu menyanyikan lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Seperti itu ya. Semua sudah bisa ya dan Bunda ya. Kemudian menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Lalu di kegiatan inti di sini, guru mendorong anak untuk dapat terlibat dalam kegiatan bermain peran mikro, yaitu bagaimana boneka-boneka tadi, yaitu yang saya sampaikan tadi ya, menutup aurat ya. Jadi dibajuin, didandanin. Kalau anak perempuan misalnya kalau pakai hijab ya boleh, disisirin rambutnya dipakein bondo dan pita juga boleh, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, guru mendorong anak untuk membuat bentuk aku dari plastisin lengkap dengan anggota tubuhnya. Kali ini kita gunakan plastisin nggak apa-apa ya. Jadi membuat bentuk aku, ada kepala, tangan, kaki, mata, lengkap ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, guru mendorong anak untuk melihat bayangan diri dengan cermin dan menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Jadi anak-anak kita ajak ke cermin melihat bayangan dirinya. Nah, tadi kan sudah ini membuat bentuk tubuh ya, anggota badan lengkap dengan anggota tubuhnya. Nah, sekarang dia melihat sama ndak? Oh iya, kepalaku satu, telingaku dua, tadi aku sudah membuat dua. Nah, jadi dia akan lebih mengenali dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya, Yanda dan Buddha. Kemudian guru mendorong anak untuk merawat diri. Jadi siapkan sisir, anak-anak menyisir. Atau mungkin sudah kita siapkan pita untuk anak perempuan. Atau jepit atau bandu, silakan berdandan lah. Jadi seperti itu. Kemudian istirahat, kegiatan penutup sama. Kemudian asesmen yang saya pakai adalah masih hasil karya dan foto berseri. Oke ya dan Bunda, sekarang hari kelima, hari terakhir, hari Jumat ya. Nah di sini kegiatan di sekolah kami itu memang Jumat ibadah. Jadi tidak ada kegiatan pagi ya, langsung karena pulangnya setengah 10. Jadi nggak lagi 3 jam, jam 7 sampai jam 10, tapi 2,5 jam, jam 7 sampai setengah 9. Jadi untuk kegiatan paginya kami tiadakan karena satu hari itu anak-anak benar-benar latihan untuk ibadah. Jadi yang agama Kristen itu kita ada kelas sendiri ya.
kelas pendidikan agama Kristen. Jadi yang agama Kristen, Katolik itu kumpul jadi satu. Kebetulan di sekolah kami cukup banyak ya. Jadi ada bu gurunya sendiri ya. Lalu yang anak-anak muslim kita kumpulkan sendiri ya. Jadi di sini kegiatannya di kegiatan awal atau pembukaan SOP masih sama, review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini yaitu kita lebih fokus bagaimana pentingnya menjaga aurat tubuh. Jadi seperti itu kita berikan materi pentingnya menjaga aurat tubuh, lalu menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Kegiatan intinya yaitu anak-anak kita ajak hafalan doa memakai baju dan artinya. Kemudian anak-anak mewarnai gambar anak muslim dan muslimah. Jadi anak-anak nanti memilih ya. Kalau muslim berarti dia pakai yang gambar pakai sarung, pakai kopiah. Kalau yang muslimah berarti pakai jilbab atau hijab. Jadi seperti itu. Lalu menjaga kebersihan diri sendiri melalui kegiatan cuci yaitu praktek wudhu. Jadi anak-anak bagaimana mensucikan diri. Jadi seperti itu nanti anak-anak praktek langsung. Lalu istirahat, kegiatan penutup masih sama ya. Lalu kita juga kenalkan hafalan doa wudhu tadi ya. Terus asesmennya checklist dan hasil karya. Jadi seperti itu ya Nanda dan Bunda, kegiatan main yang sudah saya rancang selama 5 hari. Semoga menarik ya. Saya nggak tahu sih ini menarik atau tidak. Tapi saya mencoba memberikan yang terbaru dan terbaik buat panjenengan semua. Ini lembar penilaian hasil karya ya. Jadi foto hasil karya anak. Misalnya tadi kan ada kegiatan anak-anak mewarnai gambar ya. Nah, hasil mewarnai gambar itu nyenengan foto, nyenengan tempel di sini foto hasil karya anak. Lalu beri keterangan namanya anak siapa, diskusi foto tadi. Anak-anak mewarnai gambar sesuai dengan gender atau jenis kelaminnya, karena nanti kan anak laki-laki memilih gambar laki-laki, yang anak perempuan memilih gambar anak perempuan kan, ditulis di situ. Lalu jenengan analisis nilai agama budi pekerti apa yang muncul ketika anak melakukan kegiatan ini, jati dirinya apa, dasar literasinya apa. Jadi seperti itu ya. Oke, Anda dan Bunda, di sini saya sertakan juga format lembar penilaian checklist ya. Jadi mungkin panjenengan bingung. Tapi kalau panjenengan kerso sih, saya sarankan langsung ke website saya. Itu tinggal ngunduh ya. Jadi di sini nanti ada nama, kita tuliskan namanya anak, terus kelompok berapa, bulan apa saat kita melakukan itu, lalu gurunya siapa. Terus kemudian kita tulis tujuan pembelajarannya, konteksnya apa gitu loh. Misalnya tadi checklist itu kan di kegiatan hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Itu anak-anak mengambil wudhu misalnya gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita tuliskan, konteksnya kita tuliskan saat anak mengambil wudhu. Nah, hasil pengamatan panjenengan bagaimana? Sudah munculkah? Belum munculkah? Yang kejadian yang panjenengan teramati yaitu saat anak melakukan urutan wudhu. Jadi seperti itu ya. Ini untuk checklist. Selanjutnya adalah penilaian foto berseri. Jadi nanti di foto berseri itu ketika kita melakukan observasi, yaitu kalau nggak salah di kegiatan anak-anak membuat kuitar ya. Itu bagaimana anak-anak dari tepung itu tadi kita siapkan, anak-anak menyiapkan membuat sendiri, lalu anak-anak membuat bentuk. Foto pertama itu dia menyiapkan tepung itu tadi ya, menjadi suatu adonan, lalu membuat bentuk apa itu namanya, bentuk kuitarnya. Lalu di foto ketiga itu sudah jadi. Jadi ini nanti fotonya ada 3 ya. Nah, di keterangan foto dituliskan anak menyiapkan bahan-bahan untuk praktek. Nomor 2, anak-anak membuat bentuk kuitar. Nomor 3, hasil anak-anak membuat. Lalu dengan analisis itu nanti ya, dari DP nilai agama budi pekertinya muncul tidak? Kalau muncul tuliskan. Jati dirinya muncul tidak? Kalau muncul tuliskan. Dasar literasinya muncul tidak? Kalau muncul tuliskan. Jadi seperti itu ya di foto berseri. Kalau di hasil karya nanti panjenengan nanti tinggal hasil akhir anak ya. Ketika anak-anak mewarnai itu kan jadi ya. Nah, hasilnya itu jenengan foto lalu jenengan analisis.
Jadi bedanya hasil karya dengan foto berseri itu seperti itu. Baik Yana dan Bunda, itu sedikit yang bisa saya bagikan ke panjenengan. Sekali lagi mohon maaf ya, tapi harapan saya sih kegiatan main yang saya contohkan tadi cukup menarik ya. Tinggal panjenengan mengembangkannya ya, mengembangkannya monggo sesuai dengan kreativitas panjenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Selalu saya menyarankan ke panjenengan ya, apabila bermanfaat tolong untuk berbagi, share ya, karena berbagi itu indah. Dan yang kedua, teman-teman ternyata masih bingung ya bagaimana menerjemahkan CP ke TP, kemudian ATP. Padahal saya sudah memberi contoh ya, tapi kalau memang panjenengan perlu, akan saya ulas lagi per CP ya, contoh-contoh per CP sehingga panjenengan benar-benar paham gitu ya. Next akan saya ulang lagi untuk bagaimana kita terjemahkan dari CP ke TP kemudian ke ATP, apa sih yang dinamakan alur tujuan pembelajaran itu, karena kan dalam membuat modul ajar atau RPP kita menggunakan TP ya, menggunakan TP. Tapi apabila panjenengan merasa TP itu terlalu luas, panjenengan boleh menurunkan menjadi TK, tapi apa ya, sebaiknya kita gunakan TP. Tapi kalau panjenengan masih kesulitan, silakan membuat tujuan kegiatan. Kalau TP-nya sudah sempit itu kita pakai TP. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.